Man City didakwa aturan finansial Premier League. Manchester City mendapat kabar buruk. Bak petir di siang bolong. Citizens baru saja didakwa melakukan banyak pelanggaran aturan finansial Premier League. Dikutip situs resmi Premier League, dasar hukum yang dipakai adalah aturan kompetisi pasal 82 nomor 1 yang membuat City dituduh melakukan banyak pelanggaran yang kabarnya mencapai 100 kasus. Salah satu yang paling disorot adalah terkait pelanggaran finansial yang dilakukan selama periode 2009-2010 hingga 2017-2018. City dianggap melakukan manipulasi dalam hal laporan pendapatan klub, termasuk kerjasama sponsor. Tak cuma itu, City juga disebut mengakali nilai kontrak manajer dan para pemain selama periode itu. Itu artinya ada 3 manajer City yang tersangkut kasus sejak diambil alih Abu Dhabi United Group, yakni Roberto Mancini, Manuel Pellegrini, dan Pep Guardiola. Selain itu, City juga disebut melakukan pelanggaran dalam pelaporan keuangan terkait Financial Fair Play FFP UEFA. Untuk kasus ini, City sempat dihukum berat tapi akhirnya menang banding dan cuma membayar denda. Premier League tak cuma akan menyelidiki sampai tahun 2018, tapi meneruskannya dari musim 2018-2019 hingga 2022-2023. Penyelidikan akan terus berjalan dan nantinya Premier League akan mengumumkan hasil beserta hukuman yang akan dijatuhkan kepada City. Beberapa potensi hukuman muncul, termasuk pengurangan poin, pencabutan titel juara, sampai degradasi. Guardiola dan Man City kibarkan bendera putih di Liga Inggris. Manchester City kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di lanjutan Liga Inggris. Pep Guardiola tersirat bilang sudah menyerah. Tottenham Hotspur versus Manchester City berlangsung pada Minggu 5 Februari malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Inggris. Gol tunggal Harry Kane di menit ke-15 menangkan tuan rumah. Hasil itu membuat Man City gagal tempel jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Padahal sehari sebelumnya Arsenal kalah 0-1 dari Everton, sehingga selisihnya masih minus 5 poin. Pep Guardiola tampak frustasi dengan hasil tersebut. Padahal Man City begitu mendominasi. City unggul penguasaan bola 65% berbanding 35% dari Tottenham Hotspur. Shots on targetnya juga lebih banyak, 5 berbanding 3. Guardiola pun menyindir soal strategi parkir bus, tapi tetap beri respek kepada tim tuan rumah. Pep Guardiola tidak mau bahas soal balapan titel juara Liga Inggris. Meski masih tersisa sekitar 17-an laga lagi, Guardiola dan Man City sudah menyerah nih. Tim muda hadapi 10 pemain yang bertahan, namun Anda harus memberi kredit untuk mereka, karena mereka tim fantastis yang penuh kualitas. Kami sudah bermain baik, tapi mungkin operan terakhir. Kami tidak berada dalam posisi untuk memikirkan menjadi juara. Kami cuma pikirkan laga berikutnya saja, lawan Aston Villa. Kami akan mempersiapkan diri dan bermain sebaik mungkin nanti, kata Pep Guardiola. Tiga eksperimen taktik Pep Guardiola saat Man City jumpa Tottenham. Punya Ruben Dias, tapi pakai 3 bek sayap. Mainkan 3 bek sayap. Pep Guardiola memainkan 3 pemain yang biasanya bermain sebagai bek sayap, yakni Kyle Walker, Rico Lewis, dan juga Nathan Ake. Ake kali ini dimainkan sebagai bek tengah. Walker menjadi bek kanan dan Lewis menjadi bek kiri. Walaupun berposisi bek kiri, Lewis lebih berada di area tengah. Salah satu kasusnya adalah saat gol Harry Kane, ketika Lewis gagal membendung laju Kane. Jika melihat bangku cadangan City, Pep sejatinya punya opsi lain yang tidak kalah menarik di lini belakang. Ada Ruben Dias dan Aymeric Laporte, 2 bek tengah murni yang justru kalah bersaing dengan duet Ake Akanji. Kevin De Bruyne cadangan. Satu keputusan penting yang diambil Guardiola adalah menaruh De Bruyne di bangku cadangan. De Bruyne memang sulit masuk dalam formasi 4-4-2 yang dipakai Pep ketika memulai laga. Walau bisa bermain sedikit melebar di sisi kanan, De Bruyne tidak optimal untuk peran tersebut. De Bruyne baru dimainkan pada menit ke-59.
menggantikan peran Riyad Mahrez. Selain dicadangkannya De Bruyne, Pep juga tidak membawa Phil Foden. Pakai formasi 4-4-2. Pada 20 Januari lalu, City juga bersua Tottenham. City menang dengan skor 4-2 pada duel di Stadion Etihad. Kala itu Pep Guardiola juga memakai formasi 4-4-2 dengan 2 gelandang bertahan. Sementara pada 4-4-2 edisi terbaru, Pep mainkan Rodri dengan Bernardo Silva. Karakter Silva cenderung menyerang dan hal ini membuat City acap kali kesulitan dalam build up dan mengantisipasi serangan balik Tottenham. City kalah dari Spurs, alasan Guardiola, jalan Kladen jauh. Pep Guardiola beri alasan tak biasa saat Man City kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur. Katanya perjalanan Kladen itu jauh. Tottenham versus Manchester City digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu 5 Februari 2022. Gol semata wayang dicetak oleh Harry Kane. Hasil itu membuat Manchester City gagal tempel Arsenal di puncak klasemen. Sedangkan jaga asa Tottenham tembus 4 besar. Dilansir Mirror, manajer City Pep Guardiola ditanya soal kekalahan timnya. Kali ini Guardiola beri jawaban yang tidak biasa dinilai nyeleneh. Sebenarnya omongan Pep Guardiola ada benarnya juga. Jika dilihat dari Google Maps, ambil contoh jarak dari Emirates Stadium ke Tottenham Hotspur Stadium, dengan naik mobil adalah paling cepat 3 jam 55 menit. Meski begitu, tentu itu bukan alasan utama kekalahan Man City. Guardiola masih bangga dengan para pemainnya dan namanya kalah, ya mau bilang apa lagi. Perjalanan dari Manchester ke London kayak seperti ke wilayah utara Eropa. Butuh 4 jam 20 menit untuk sampai ke hotel. Itu melelahkan, saya minta maaf. Kami harus kembali ke Manchester dan bersiap untuk hadapi Aston Villa. Kalau kami menang, tim kami itu nyata. Kalau kalah, tidak. Saya sangat berterima kasih kepada para pemain karena melakukan yang terbaik. Kini kami kalah, kami sedih. Besok kami harus menang. Ini akan menjadi musim yang panjang.